Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang desain user interface. Jika pertemuan sebelumnya Budila sudah membahas tentang apa itu user interface. Nah, untuk hari ini atau untuk kali ini Budila akan membahas langsung ke prinsip-prinsip dari desain user interface itu sendiri. Ada yang masih ingat dengan apa sih user interface itu? Jadi user interface itu merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Ya, user interface atau tampilan antarmuka. Kemudian kita sedikit bahas tentang tujuan, jenis user interface, dan kemudian untuk kali ini kita akan lanjut ke prinsip desain user interface. Nah, sebenarnya ada banyak, kurang lebih ada sekitar 16 prinsip desain user interface. Tapi Budila akan membawa atau akan membahas prinsip-prinsip yang sekiranya familiar saja ya. Hanya ada 7 prinsip desain user interface yang akan Budila bahas pada pertemuan kali ini. Ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, konsistensi, familiarity, dan juga simplicity. Nah, yang pertama ada user compatibility. Yang pertama ada user compatibility. Jadi user compatibility ini bagaimana seorang pembuat media atau developer itu membuat media dengan tampilan yang sesuai dengan karakter dari pengguna aplikasi tersebut. Jadi kalau misal kalian sebagai developer dan membuat aplikasi mengenai pengenalan angka pada anak-anak usia 3 tahun misal. Nah, itu pasti harus menggunakan tampilan yang warnanya cerah, kemudian background-nya cerah, dan warna-warna yang ceria gitu ya. Kemudian ada juga karakter-karakternya dipilih yang lucu-lucu gitu, disesuaikan dengan target pengguna dari aplikasi kalian. Tuh, kalau misalnya kalian bikin aplikasi untuk anak-anak, disesuaikan tampilannya untuk anak-anak dan lain sebagainya. Itu adalah user compatibility. Nah, yang kedua yaitu product compatibility. Product compatibility ini merupakan aplikasi atau program yang dibuat harus mudah digunakan, baik bagi orang awam maupun yang sudah ahli. Kalau kalian lihat tampilan dari YouTube itu sangat familiar, sangat mudah digunakan, baik bagi orang awam maupun yang sudah ahli. Jadi hampir banyak sekali dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, dari yang tidak mengenal teknologi, kemudian sampai yang sangat ahli dalam teknologi, mereka sangat mahir menggunakan YouTube, aplikasi YouTube gitu ya. Itu maksud dari product compatibility. Jadi program yang dibuat itu harus mudah digunakan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya task compatibility. Jadi task compatibility ini tampilan atau visual yang dihasilkan itu harus memudahkan fungsi atau tugas dari aplikasi tersebut. Ini misalnya kalau kalian menginstal suatu aplikasi, nah proses penginstalannya itu sangat mudah gitu, sangat mudah dipahami, sangat mudah dijalankan. Misal saja aplikasi desktop yaitu Mozilla Firefox. Kalian tinggal klik install, kemudian klik next, kemudian finish, dan aplikasinya akan di-launch secara otomatis. Seperti itu. Itu merupakan tes compatibility. Kemudian yang selanjutnya ada workflow compatibility.
Di sini yang dimaksud dengan workflow compatibility yaitu memudahkan pengguna memahami urutan-urutan penggunaan aplikasi. Budila contohkan, misal kalian mau ngeprint dokumen atau mencetak dokumen dari Microsoft Word. Nah, di situ akan ada menu print jika kalian buka drop down menu dari file gitu ya, akan langsung terlihat menu print. Itu jadi alurnya jelas dan tidak berbelit-belit, itu namanya workflow compatibility. Oke, kemudian yang kelima ada yang namanya konsistensi. Jadi aplikasi yang baik itu mempunyai tampilan yang konsisten baik dari segi layout atau tata letak, icon, font, dan lain-lain. Misalnya, kalian kalau lihat aplikasi Microsoft Excel dan juga Microsoft Word atau semua produk dari Microsoft itu tampilannya konsisten. Jadi pengguna itu mudah mempelajarinya karena jadi kalau misal pengguna mempelajari satu aplikasi Microsoft Word misal, itu pasti kurang lebih bisa menggunakan Microsoft Excel juga, Microsoft PowerPoint juga gitu karena tampilannya konsisten. Jadi untuk menu-menunya, menu barnya hampir sama, letaknya ada di paling atas. Seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang selanjutnya adalah familiarity. Familiarity ini tampilan memiliki bentuk, tata letak yang familiar atau biasa digunakan oleh user atau pengguna. Nah, di sini Budila contohkan tampilan dari mesin pencarian google.com yang sangat familiar dan sangat mudah digunakan. Jadi sekarang hampir tidak ada orang yang tidak mencari sesuatu di search engine Google ya. Jadi memang Google ini sangat familiar oleh pengguna gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya simplicity. Nah, simplicity ini tampilannya simple atau tidak rumit serta memiliki menu yang sederhana namun berbobot. Misal saja kalau kalian buka Instagram, aplikasi Instagram, atau kalian buka aplikasi Facebook, pasti kalian di awal akan menemukan akan diantarkan ke tampilan seperti ini ya, tampilan login yang sangat simple ya, sangat simple dan tidak berbelit-belit atau tidak rumit. Kemudian pada tampilan login ini kalian hanya akan memasukkan email ataupun password, itu sangat simple tapi berbobot. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip simplicity. Oke. Jadi inti dari user interface bagaimana sih aplikasi atau bagaimana membangun aplikasi yang bagus atau aplikasi yang baik sebagai developer itu sebaik-baiknya aplikasi itu adalah yang mudah digunakan oleh user atau pengguna. Jika mungkin menunya komplit tapi tidak mudah digunakan oleh pengguna juga sama aja ya. Jadi memang sebaik-baiknya aplikasi adalah yang mudah digunakan oleh pengguna. Untuk pertemuan kali ini Budila cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.